Coba ulang, Tat. Itu. Coba ulang, Tat. Saya lagi baru Kalau ngetik. Duratun Nasihin, Yes. itu dia kajiannya umum, bukan cuma hadis. Nah, dia tidak ditahqiq, takhrij hadisnya itu tidak ditahqiq, dan ada beberapa hadisnya itu yang dhaif kayak gitu. Makanya perlu didudukan lagi. Ya, kalau membaca Duratun Nasihin. Harus dilihat lagi nih hadisnya riwayat siapa. Nah, kalau yang Riyadus Shalihin memang hadis-hadisnya sudah pilihan kayak gitu. Ya, sama dengan Imam Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin, itu ada hadis-hadis yang dhaif gitu. Kalau kita lihat kitabnya yang udah diverifikasi itu derajat hadisnya itu lebih enak nantinya. Jadi gitu Pak Iwan. Nah, kita tuh ingin mencari memang rujukan-rujukan itu yang ketika ngutip hadis Nabi, dia ada takhrijnya. Takhrij itu keluarnya dari siapa gitu. Gitu ya. Baik, berikutnya silakan Ustadz Umar. Kita masuk ke ya, hadis yang ke-11. Ini bagus nih buat menjadi motivasi buat kita. Silakan. Mana? 11. Baca enggak? Ya. Baca. Ini agak gedein dikit. Tuh, silakan. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatun kamilatun indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Artinya, innallaha sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah katabal hasanati mencatat kebaikan-kebaikan dan wasayyiati dan keburukan-keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang bermaksud niat pengen untuk berbuat satu kebaikan, kemudian dia belum mengerjakan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan apabila dia sudah bermaksud, bertujuan, berkeinginan, niat, kemudian dia kerjakan kebaikan itu, bukan cuma diniatkan tapi juga sudah diactionkan, maka kataballahu asyra hasanatin, nanti bijinya jangan dibuang dengan 10 kebaikan ila sampai di antara 10 sampai 700 sampai 700 kelipatan atau sampai berlipat-lipat dengan lipat-lipatan yang tak terhingga katsirah. Artinya kalau kita udah niat berbuat kebaikan kemudian kita berbuat baik, maka pahala kita itu dilipat gandakan, dicatat kebaikan-kebaikan Allah 10 sampai 700 atau bahkan berlipat-lipat dengan banyak kali lipat. Wa in hamma bisayyatin, dan apabila seseorang itu berniat untuk berbuat keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak kerjakan, kataballahu 'indahu hasanatan kamilah, maka dicatat di sisi Allah dengan satu kebaikan.
niat buruk cuman nggak dikerjakan, maka kataballahu itu didingkerin. Falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Niat buruk nggak dikerjain, dicatat bagi Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, kemudian dia berniat buruk, fa'amilaha, dan kemudian dia kerjakan keburukan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka dicatat oleh Allah cuma satu keburukan. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dijelaskan lagi, tafadhol. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair. Jadi kata kuncinya itu adalah apa kata kuncinya? Kata kuncinya ada di kalimat Allah Maha hamabi. Pemurah. Nih, hamabi. Salah satunya. Hamabi itu pengen banget. Ya. Jadi bukan cuma niat iseng. Ya. Jadi orang yang pengen banget. Ya. Nih. Maka barang siapa pengen banget melakukan kebaikan, tapi nggak jadi ngerjainnya, maka dia dapat hasanah kamilah. Satu hasanah kamilah. Kebaikan sempurna. Kamilah artinya sempurna ya. Kebalikannya, wa in hamma biha, pengen banget. Dan dikerjain, maka dapatnya 10. Sampai 700 kali lipat. Bahkan kelipatan yang banyak lagi. Ya, kenapa? Karena masyarakatnya beda-beda. Pengen banget tilawah. Sama-sama pengen banget tilawah. Ya. Yang satu waktunya lagi crowded. Ada kerjaan kantor gitu kan. Anak lagi ngerengek ya. Kemudian istri juga minta pesan buat beli macam-macam. Tapi dia tetap mengutamakan tilawah dulu sebentar. Sama yang udah pengen banget tilawah, istri juga udah tidur, anak udah tidur, gitu kan. Ya, waktunya luang, gitu kan, kerjaan udah selesai semua, dia tilawah, dapat 700 kali lipat. Tapi yang satu lagi lebih baik dari itu insya Allah. Karena masyaqqat, hambatannya begitu. Tapi kebalikannya, kalau hama pengen banget melakukan keburukan, nggak dikerjain, maka dapat kebaikan yang sempurna. Jadi bukan cuma sekedar iseng gitu. Isengnya gini, niatin aja. Kalau nggak jadi kan nanti dapat pahala juga gitu kan. Bukan kayak gitu tuh. Nah, tapi dia emang betul-betul punya keinginan yang sangat. Itu insya Allah ya. Jadi dari sinilah pentingnya memang sidqul azimah. Sidqul azimah itu tekad yang benar dalam melakukan banyak hal. Pengen ngaji, pengen liko, pengen silaturahim ke orang tua, pengen ini, pengen itu, langsung di betul-betul ya pengen dikerjain. Tapi tahu-tahu misalnya pengen silaturahim rumah Pak Erik ya, atau hujan, ya hujan, nggak jadi, itu dapat hasanah. Ya. Loh, nggak kedengeran lagi suaranya? Dengeran, Tat. Oh, kedengeran tuh. Masuk. Baik itu ya. Baik teman-teman semua. Kita masuk ke materi yang tadi yang di-share ya. Tentang apa tulisan. Ini banyak nih. Ya. Berapa kata telah kita ucapkan sejak kita bisa bicara sampai sekarang? Berapa kata yang telah kita tulis? Ya. Berapa ribu kata, berapa juta kata, berapa kata kita ucapkan sehari, nggak pernah ada yang hitung. Tapi kalau secara penelitian tuh ada ya, secara verbal tuh laki-laki dan perempuan tuh berbeda, lebih banyak verbal itu adalah perempuan daripada laki-laki. Itu secara ilmiah ya, waktu dulu kuliah linguistik tuh disebutin, cuma lupa bilangannya berapa. Tapi tahukah kita bahwa setiap yang terlafazkan dari lisan kita, semuanya itu ada yang mengawasi.
tidak ada yang luput dari pencatatan malaikat. Ma yalfizu min qaulin, tidak terlafazkan dari satu perkataan qaulin. Kalau banyak tuh namanya aqwal. Kalau satu qaul. Tapi kalau qaulin itu qaulun, perkataan apapun, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisinya ada malaikat pencatat. Raqibun atid. Ada istilah nih, ya, 4 hal yang tidak bisa kembali. Waktu kalau sudah berlalu, kesempatan kalau udah hilang, batu kalau dilontarkan ke bawah gitu kan nggak balik lagi. Dan kata apabila sudah diucapkan. Tapi ada Ustadz, orang jumroh batunya balik lagi gitu. Katanya setannya marah gitu kan. Sesama setan dilarang saling melempar. Itu anekdot orang-orang kayak gitu waktu haji ya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati untuk mengucapkan kata-kata. Karena kalau dia udah diucapkan, maka dia sulit ya untuk balik lagi. Apalagi kalau udah sedikit tapi dalam ya, maka sulit untuk dilupakan kepada siapapun. Pada anak, istri, pada orang tua ya, pada teman, tetangga. Kadang-kadang kita nggak sadar ya ngomong sesuatu yang menyinggung hati orang lain sampai sangat berbekas gitu kan, sampai bertahun-tahun tuh terngiang-ngiang gitu kan. Kalau itu kata-kata yang baik, masya Allah itu enak. Misalnya ya suatu saat kita tahu-tahu terkenal, alhamdulillah nih pernah dapat nasihat dari Ustadz ini ya. Dan itu dapat nasihat dari Ustadz Tizar almarhum ketika mau nikah ya, nggak punya uang. Pertama kali di Nurul Fikri dulu ya, tahun 99 datang ke tokonya, Ustadz mau minta tausiah. Kenapa? Mau nikah Ustadz, tapi penghasilannya sebagai guru honor sekian rupiah. Nah kalimat yang masih terngiang tuh sampai sekarang apa kata dia? Ente itu ngajar Quran. Orang yang ngajar Quran jangan lihat nominal, tapi lihat berkahnya. Itu kalimatnya. Lihat berkahnya. Karena Quran itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Artinya menjadi sumber kebaikan. Jadi jangan lihat nominal, ya. Lihat berkahnya. Nah, sampai sekarang tuh ya, kalau ngajar ngaji itu nggak pernah ngelihat nilai nominal. Terserah. Mau dikasih ongkos, nggak diongkos, kasih ongkos silahkan, gitu kan. Mau dijemput atau enggak ada masalah, gitu kan. Yang penting kita sampaikan. Nah, kebaikannya dari siapa? Nanti dari Allah yang akan memberikan kebaikan buat kita. Enggak harus dengan orang-orang yang kita dakwahi ya, kita ajarin. Makanya salah satu yang itu dipakai tuh dulu waktu ada kolonel tuh, dua-duanya orang alumni UI ya. Tapi kolonel itu kolonel CKM ya, kolonel kesehatan militer. Kerjanya dulu di Mabes TNI itu lengkap. Istrinya itu mantan pengacara. Anak-anaknya di UI. Tahu-tahu pengen ngaji katanya. Tahun berapa tuh? Belum punya anak deh. Awal-awal nikah. Nah kalimat itu tuh yang dari Ustadz Tizar tuh sangat terhujam tuh. Tahu-tahu ada teman istri itu mau ngajar ngaji nggak? Di mana? Itu di sana di jalan di Boncel, Gang Boncel, Sikon, itu di belakang Pancasila, dekat Desa Putra. Oh ya boleh. Cuma ini TNI loh aktif, gitu kan? Ya udah nggak masalah lah. Ya. Datang tuh ke sana, ya. Datang ke sana, kemudian ingat tuh setelah ngobrol-ngobrol pengen ngaji, kalimat yang keluar apa? Berapa sebulan gitu. Aduh kaget juga tuh dibilang berapa sebulan. Ini ta'adus binikmah ya waktu awal-awal ngajar ngaji itu. Dia maksudnya setelah tinggal di Depok. Ya, pertanyaannya karena dari kalimatnya Ustadz Tizar dulu, bilang saya tidak jual ayat Quran.
Ya, kalau mau kasih transport silakan, kalau enggak masalah. Saya tetap ngajar ngaji insya Allah. Kaget juga dia, ya kan? Karena apa? Enggak, kita biasanya tuh deal dulu di awal. Enggak begitu saya. Ya. Enggak sebelumnya itu karena enggak udah pernah ada, cuman enggak cocok harganya gitu kan. Ya udah, silakan enggak masalah. Kalau ngaji silakan, ya jangan bikin itu, pokoknya ngaji aja. Ternyata jadi kayak saudara ini. Artinya apa? Dapatnya itu lebih dari bukan sekedar salary itu, tapi kayak dianggap pun udah nggak ngaji sampai sekarang tuh masih silaturahim, alhamdulillah. Termasuk anak-anaknya itu sangat ihtiram lah. Kalau Lebaran pasti ke sana gitu, ya ketemu sama keluarganya. Ini salah satunya ya faktor kata-kata. Sama seperti juga ada orang yang pernah mengucapkan kata-kata negatif ya dulu di Manggarai itu ya sampai sekarang masih terkenang ya, terasa sih dalam ya. Cuma itu waktu dulu karena dia ekonominya sangat maju mapan ya kita dipanggil dengan kalimat-kalimat yang mengejek-ngejek itulah. Tapi kondisinya sekarang tuh terbalik ya, sekarang ekonomi itu lagi ngedrop. Ya, di usia tuanya itu yang menghina begitu jadi satpam dia di klinik. Ya. Nah kalau kita ketemu tuh ya dipanggil Ustadz, mana Ustadz ya Pak Haji gitu kan. Jadi mereka kayaknya gimana gitu. Tapi salah satunya yang teringat itu kata-katanya. Nah itu yang penting. Makanya kenapa apa tulisan kita bahas ini diantaranya mudah-mudahan yang tertanam di hati orang-orang yang mendengar ucapan-ucapan kita itu adalah kebaikan. Amin. Tapi tentu butuh proses ya, butuh proses. Kadang-kadang biasanya kita mengucapkan kata-kata yang negatif itu kalau kita nggak sadar tuh biasanya lost control. Lost controlnya itu biasanya emosi, ya, marah. Ya, makanya orang marah itu kata Rasulullah SAW harus pindah posisi dari duduk berdiri, duduk gitu kan. Setelah itu duduk. Kalau udah bumi syaitan, marah itu dari setan. Orang udah nggak lupa lagi tuh, ya lupa diri biasanya. Lupa diri berarti harus duduk katanya, lupa diri. Oh berarti lagi duduk. Ini masalah ucapan. Kita pengen ucapan-ucapan kebaikan yang terkenang. Ya. Misalnya one day ya anak-anak kita tahu, kok kamu begitu? Ya kan dulu apa-apa yang ingetin. Ingat nggak waktu ngomong seperti ini? Dan itu berkesan. Masya Allah, itu nikmat ya. Kan ayah yang ngajarin dulu begini ya. Ataupun jangan sampai kebalikannya. Kamu tuh jadi anak kok begini? Kan ayah yang bilang waktu itu. Waduh, itu negatif atau positif. Ya khatifillah rahimakumullah. Al-Quran mengajarkan kita dengan billati hiya ahsan, dengan kata-kata yang ahsan, bukan cuma hasanah, bukan cuma hasan, tapi ahsan, yang terbaik, yang lebih baik. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hambaku, hendaklah yang mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitan kana lil insani aduwwan mubina, karena setan itu musuh yang nyata. Nah, biasanya gitu kalau kita udah berselisih itu dengan pihak manapun, biasanya itu yang ada adalah kita emosi. Kalau udah emosi itu yang masuk adalah syaitan. Ya, inna syaitan yanzagu bainahum. Inna syaitan kana lil insani aduwwan mubin. Harusnya kita musuhin. Tapi kalau kita udah marah, kita jadi sahabatnya syaitan. Ya. Memilih yang lebih baik. Ucapan itu ada yang buruk dan ada yang lebih buruk. Ada yang keji, ada yang lebih keji. Tapi ada yang baik dan ada yang lebih baik. Nah, kadang-kadang kita balas tuh. Lu ingat ya dulu kalau di SD, SMP itu main kata-kataan. Ya kan, dasar lo ini gitu kan, lo itu gitu kan, lo itu dari yang buruk sampai yang paling buruk, dari yang keji sampai yang paling keji ya kan. Kalau nggak bales ya dasar lo jemuran rombeng gitu kan, bales lagi lo aki soak. Aduh,
macem-macem tuh dulu kan, belum ngaji dulu kan. Kalau sekarang ya insya Allah ya kata-kata kita menjadi kata-kata yang penting. Dan Allah memerintahkan agar kita memilih yang lebih baik, bukan sekedar baik. Karena kalau kualitas baik saja, maka ada peluang syaitan melakukan infiltrasi sehingga menimbulkan perselisihan. Demikian apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi memang harus, bahkan kata Rasulullah SAW, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Jadi sodak yang mudah itu adalah dengan kata-kata yang baik. Di samping senyum, ya. Ada orang senyum, alhamdulillah. Pas ngomong nyelekit, nggak jadi sodako, tersinggung. Ya, senyum dan kata-kata yang baik. Kata Rasulullah, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik ini adalah sodako. Sebenarnya hadis ini panjang loh, ya. Hadis ini panjang. Hadis ini itu bicara tentang bagaimana orang-orang yang miskin di zaman Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah, ya mereka iri terhadap orang-orang kaya yang memborong pahala karena punya kelebihan sodako, ya dengan harta-hartanya. Ya, kemudian kata Rasulullah, di antaranya itu adalah kalimatut thayyibatu shadaqatun ini. Kalimat yang baik itu adalah sodako. Ada beberapa kewajiban utama dari lidah kita, yaitu menggunakan dalam dakwah pada kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar, mendamaikan persaudaraan dan menyuruhkan kebaikan dan takwa. Ya, jadi bukan cuma sekedar berkata yang baik, tapi juga bisa mengajak orang kepada kebaikan. Medianya macam-macam, ya kan? Bisa lewat handphone, ya. Itu kan kata-kata yang kita keluarkan, ya. Makanya hati-hati terhadap kata-kata. Ya. Apalagi sama orang tua, ya. Sama orang yang lebih tua, ya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yakir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menyayangi yang muda, dan tidak menghormati yang tua. Termasuk dengan kata-kata. Gitu. Dalam surat Al-Ahzab, surat 33, ini kalimatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, berkatalah dengan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang benar. Kalau kita lihat tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir itu diantaranya qaulan sadida itu adalah kata-kata yang dia tidak mengandung dusta. Ya kita kan kadang-kadang kepepet ya. Iya deh besok, ya, itu kan ternyata enggak ya. Benar, iya men iya aja ternyata bohong. Ya. Kalau bahasa sekarang benar tapi bohong, gitu. Benar tapi bohong. Ya hati-hati ya. Namanya kan politik, nggak masalah. Oh, nggak ada. Ya. Dalam semua aspek, maka kita yang dipegang itu orang adalah kata-katanya. Makanya khawatir kita. Karena sekali berbohong, orang akan mau tutupi kebohongannya lagi. Nutup lagi, kayak gitu. Ini penting ya. Sebab kalau udah kata-kata yang tepat, apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Insya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, mengampuni dosa-dosamu. Ini nikmat. Ini melalui kata. Karena kata-kata itu kan cerminan hati. Ya. Kalau hatinya bersih, insya Allah kata-katanya akan terjaga. Tapi kalau hatinya kotor, maka yang keluar juga kotor. Ya. Kalau isi teko itu adalah isinya air susu, ya keluar itu adalah susu. Kalau isinya itu air teh, keluarnya teh. Kalau isinya air putih, maka keluarnya air putih. Seterusnya. Tapi kalau yang keluar itu adalah isinya itu air comberan, yang keluar comberan. Ya, makanya ada pemimpin yang ngomongnya comberan karena emang hatinya kayak gitu. Karena kata-kata adalah cermin hati. Ya, makanya kualitas diri kita itu lihat aja untayan kata-kata kita. Baik di sosmed ya, atau kita lagi WhatsApp-an ya, dengan teman, dengan istri, dengan siapa, itu ketahuan. Ya, orang yang identik dengan kata-kata yang kasar ya, bahasa binatang dipakai, itu kelihatan tuh dari konsep kata-katanya, tulisannya. Ya, kalau yang biasa berinteraksi dengan siswa ya, karena kita banyak, kalau guru itu kan biasanya berinteraksi dengan banyak orang, biasanya itu mengerti itu ya, pilihan kata itu sangat pengaruh ya sama kualitas orangnya dari pilihan kata-katanya.
Tapi ada dia orangnya bagus, tapi kata-katanya kasar. Oh, berarti kasus, ya. Kasus. Tapi secara umum seperti itu memang. Di antara yang terbaik dakwah ilallah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik pertanyaan daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Artinya apa? Kita ingin agar setiap perkataan kita ujung-ujungnya adalah mengajak orang kembali kepada Allah. Tapi bukan berarti kita langsung dengan Quran gitu kan. Ya, artinya ketika lagi ngomong kemana atau gini loh, sebagaimana dalam Al-Quran gitu kan, rasa nggak nyambung gitu kan, enggak. Artinya kebaikan-kebaikan yang diajarkan Al-Quran itu ada dalam kata-katanya. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Itu kalimat Alhamdulillah aja tuh udah merupakan nilai-nilai ngajarin orang ya kan. Bagaimana ketika dia punya kebaikan, kemudian dia ngucapin itu. Ih, bagus nih motor. Alhamdulillah, hada min fadli rabbi. Alhamdulillah, ini karunia Allah. Itu kan kata-kata Quran. Ya, tentang Nabi Nabi Sulaiman. Hada min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah, dari Tuhanku, gitu kan. Ya, syukur-syukur bisa dengan perantara diskusi ngobrol-ngobrol kita menjadi orang tuh jadi ingat sholat gitu kan. Ya lagi ngobrol-ngobrol azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kita lanjutin habis sholat yuk ya. Habis ini kita makan deh ya. Sholat dulu yuk bareng. Wah, udah langsung tuh. Wah. Maksudnya yang mana nih? Sholatnya apa makannya ayo gitu. Sholat dulu baru makan gitu kan. Oh iya, oke. Yes. Dengan gitu orang tertarik gitu. Oh ternyata enak ya, disiplin dia. Ya habis sholat kan enak tenang kalau kayak gini kan, nyantai ya kita makan misalnya kayak gitu. Jadi dengan kalimat-kalimat yang nggak perlu juga kita ngucapin dalil Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu, nggak pakai kutip kalimat itu, orang juga udah langsung nyambung kayak gitu kan. Ini kalimatnya emang penting, apalagi kalau kita melakukan kebaikan itu dahsyat. Makanya sejauh mana dengan perantara kita orang menjadi baik itu jadi ukuran tuh buat kita. Kan usia kita terbatas ya, 70 tahun misalnya. Tapi ternyata kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu super banyak. Dengan apa? Ya itu, kalimat-kalimat yang kita lakukan itu ngajak orang pada kebaikan. Itu dahsyat. Karena sampai orang melakukan kebaikan itu kita dapat pahalanya juga. Kan enak double. Nah, pilihannya kalau nggak bisa kata yang baik, maka diam. Gitu. Ini subhanallah, ini Rasulullah SAW tuh ingat. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu masalah, tapi banyak komen. Ini bahaya. Ya, seperti komentator bola gitu kan. Ya, wah ini harusnya ini masa udah di depan gawang, tinggal sontek doang nggak bisa. Ya Allah, gitu kan. Kadang-kadang striker disalah-salahin. Padahal dia turun ke lapangan hijau, nendang bolanya nggak becus gitu kan. Ya, pakai sepatu yang ada poolnya, jalannya bisa kayak Pragawati gitu kan, pelan. Iya kan. Tapi komen itu, aduh, aneh inget tuh karena aneh bisa main bola, alhamdulillah gitu kan. Jadi kalau ada komen-komen, udah lu sana main lagi. Gitu aja nggak masuk gitu aja. Ya. Apalagi kalau ada misalnya ya bintang pertama gitu kan, ternyata penalti nggak gol, waduh itu disalah-salahin gitu kan, tinggal gitu doang ya tinggal, ya enggak lah. Ini pilihan kata, ya ini indah nih. Ya, jadi diam itu bukan pilihan pertama, diam itu pilihan kedua. Tetap pilihan pertama itu fal yakul, maka ngomong. Gitu. Tapi ingat khairon, yang baik-baik ya. Ya nggak semua juga kita omongin. Apalagi omongan kita naudzubillah kalau misalnya mengandung syirik itu bahaya. Ya kan? Walaupun kadang-kadang kita nggak sadar ya. Ya nggak sadar tuh misalnya ya kita muji seseorang. Waduh, kayaknya nggak ada yang seperti ente di sini. Gitu kan. Hati-hati itu kan. Itu pujian-pujian yang kadang-kadang itu bisa lepas ya. Lepas kontrol.
Ya, kalau dalam kajian akidah itu namanya syirik qauli biasanya. Ya. Aduh Bang Roy, kalau nggak ada Bang Roy ini, gua kan, kenapa kalau nggak ada gua? Gitu kan. Ini nggak jalan, masih ada yang lain. Gitu kan, lu nggak boleh kayak gitu. Wes dakwahnya cakep tuh kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang kita kalau udah digituin, wah, udah mekar aja hidung kan, ya kan. Kayaknya cuma Ustadz Furqon doang nih langsung kita talalalala gitu kan. Bahagia banget ya. Padahal kata-kata itu mengandung syirik ya. Kenapa? Karena di sana tidak ada Allah ya. Nah, lo kenapa? Seakan-akan kita lupain Allah. Nah itu banyak tuh kata-kata ya. Padahal yang biasa ya bagi kita tuh menjadi hal yang biasa. Tapi ternyata itu bukan perkataan yang baik, bahkan mengandung syirik. Ya. Ini penting ya, siapa dulu dong bapaknya kan gitu kan. Wah, sudah mulai. Siapa dulu dong suaminya gitu kan. Nah, itu kata-kata sombong tuh, hati-hati. Ya kan? Kata-kata ujub, kata sombong udah mulai. Ya, dari kata-katanya. Siapa dulu dong suaminya. Jangan kayak suaminya. Nah, udah mulai itu nyebut orang ah. Satu, ya kan? Bahaya. Ini Walaupun penting. bercanda. Ya, awalnya biasanya bercanda. Awalnya, cuman karena udah refleks lama-lama terbiasa. Biasa. Ya, makanya penting juga tuh kita tuh membiasakan. Ya. Jadi kalau kata Rasulullah SAW itu kan selalu jujur, ya kan, termasuk ketika bercanda, gitu kan. Sehingga memang kata-katanya harus terjaga. Ya. Ada tuh kadang-kadang kita banyak ya menyaksikan seperti itu ya. Bercanda-bercanda tapi isinya ada kebohongan, bercanda-bercanda ada isinya ujub, ya kan. Termasuk masalah keimanan, termasuk masalah ibadah, gitu kan. Ya. Kadang-kadang kan gitu juga tuh ya kata-kata kita tuh. Ya. Khadabillah rahimakumullah. Ini dampak ucapan yang salah. Sungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat. Ya. Jadi nggak mikir-mikir lagi. Itulah pentingnya kenapa ya harus ada jeda tuh ya. Kita ngomong-ngomong, ya, anak tuh kadang-kadang tuh kalau nulis tuh sampai ngeri gitu kan. Nulis status di WhatsApp gitu kan, atau di Facebook atau apa itu pengen nulis tuh, ini kira-kira dampaknya ini bakal multiplier effect nggak? Kira-kira dominan positif atau negatif kayak gitu. Ya, soalnya kadang-kadang udah ditulis cuman pengen posting, hapus aja, ya kan? Khawatir gitu kan, ngeri ya. Karena harus mikir-mikir dulu gitu. Nah, semangatnya itu mudah-mudahan dengan yang kita posting, yang kita berikan itu paling tidak itu pertama menunjukkan sikap kita terhadap situasi yang memang tidak bagus. Itu penting. Ya, jangan dianggap orang semua tenang-tenang aja dengan kondisi misalnya ya ada kemaksiatan, ya ada kezaliman, ya penindasan, kita diem-diem aja. Penting bagi kita untuk menunjukkan bagaimana sikap kita ya ketika itu kita pandang adalah baik ya. Yang kedua untuk meluruskan sesuatu yang memang tidak tepat ya, penting untuk kita luruskan. Yang ketiga tentu saja adalah mengajak orang lain untuk senantiasa melakukan kebaikan ya, baik dengan kita memberikan contoh ataupun ajakan-ajakan ya, tidak masalah. Ikhwatabillah rahimakumullah. Lidah lurus karena hatinya lurus. Ya, iman seorang hamba tidak istiqomah lurus. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Ya. Ini di Musnad Imam Ahmad ya, dari Anas bin Malik. Jadi nggak lurus iman seseorang sampai lurus hatinya, ya, dan nggak lurus hatinya sampai lurus lisannya. Jadi antara inline antara iman, hati, dan kata-kata. Jadi emang mengukur keimanan seseorang kan nggak bisa, kita susah ya dalam iman. Tapi indikator baiknya iman seseorang itu bisa dilihat dari perbuatannya, diantaranya dari kata-katanya. Ya, jangan sampai kita dicap itu
hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, ada hadis gitu kan. Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, sesungguhnya jujur itu menghantarkan kepada bir, kepada kebaikan. Dan kebaikan itu menghantarkan kepada jannah, kepada surga. Ya, seseorang melakukan kebaikan sampai hatta yuktaba, dicatat oleh Allah indallahi siddiqon, sampai si jujur. Kita mau tuh kayak gitu dicatat, oh ya, Pak Erik tuh si jujur, Masya Allah ya, Pak Lutfi si jujur, amin kan gitu kan. Tapi jangan kebalikannya ya. Amin, amin. Kemudian wa innal kadziba, sungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, ya, menghantarkan orang berbuat dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur itu menghantarkan orang pada neraka. Akan ada orang melakukan kebohongan hatta yuktab, sampai dia dicatat indallah, di sisi Allah, kadzaban, sebagai si pendusta. Nah, kenapa? Karena udah rutin ya. Oh, dulu kita tuh anak Manggarai itu biasanya tuh sering main citak-citakan. Citak-citakan gara apa? Ngarang lu, petok gitu biasanya. Ditoyor gitu kan, ngarang gitu. Ngarang tuh bohong lu gitu kan. Kenapa? Kalau kita udah kecewa kan kayak gitu. Ya, besok-besok kita nggak percaya lagi sama dia. Nah, udahlah, yang dianggap dia ember gitu kan, kalau kata orang-orang gitu kan. Masya Allah, kasihan banget ya. Lidah pengendali anggota tubuh. Idza asbah ibnu Adam, apabila anak Adam di pagi hari, fa inna a'dha'akallaha ifaqir lisan. Sungguhnya seluruh anggota tubuh tunduk kepada lidah dengan berkata, bertawal kepada Allah, pada kami. Ya, karena kami bersamamu. Jika engkau istiqomah, kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Ya, ini di antaranya. Dan salah satu kisahnya Luqman Al-Hakim tentang lidah gimana? Ya, ketika dia diminta untuk memberikan daging yang terbaik, dikasih lidah. Ketika minta daging yang paling buruk, dikasih juga lidah, gitu kan? Namanya Luqman Al-Hakim. Ditanya, kenapa yang baik dikasih lidah? Karena dengan lidah menghantarkan orang pada kebaikan, gitu kan? Dan bisa menghantarkan kepada surga, dan kebalikannya, gara-gara lidah itu menghantarkan juga kepada burukan, ya, bisa menghantarkan kepada neraka. Jadi satu sisi dia menjadi yang terbaik, satu sisi menjadi yang terburuk. Di antara dua sebab menghantarkan orang masuk neraka, apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lidah, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya. Ya. Jadi antara lisan dengan syahwatul kalam dengan syahwatul nisa. Ya. Untuk apa? Diawali bukan cuma lidah yang kita jaga, tapi yang diawali adalah menjaga hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Kalau itu bagus, maka seluruh amalnya bagus. Kalau buruk, maka amalnya juga buruk. Salah ngomong kita, maka status kita dari orang beriman berubah menjadi orang munafik. Ya kan? Ketika apa? Ketika ngomong kita ada dusta. Ayatul munafik salah. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadkadzaba. Kalau ngomong dia dusta. Idza wa'ada akhlaqa. Kalau berjanji tidak ditepati. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Ini penting nih, kita menjaga kualitas iman kita dengan menjaga. Bahkan di dalam Ihya Ulumuddin tuh kalau kita baca, maka afatul lisan, ya, penyakit-penyakit lisan tuh banyak sekali ya. Ya. Termasuk adalah kata-kata yang penuh dengan berlebih-lebihan dalam berkata-kata. Jadi bukannya kurang, ya, tapi berlebihan dalam berkata-kata. Kadang-kadang kalau kita cerita tuh, ya kadang-kadang lebih indah daripada aslinya gitu kan. Kalau cerita seru banget deh gitu kan, sampai
tambahannya itu Masya Allah dramatis banget. Padahal kalau lihat kejadiannya perasaan gitu-gitu baik deh. Perasaan gitu aja nih. Kalau udah cerita kayaknya jadi panjang lebar seru banget gitu kan. Ya, dulu Anda punya teman kayak gitu. Jadi lagi duduk, waktu mau cerita dia diri. Ya, gitu bilang, ya kalau udah diri panjang nih urusannya deh. Kejadiannya cuma sebentar, tahu udah diri. Wah, udah ada. Tangannya main kan, body language-nya kan, gesturnya gitu. Waduh, perasaan biasa-biasa aja. Cuma gara-gara apa? Itu masalah lisan memang. Ya, maka kata Rasulullah SAW, cukuplah seorang dibilang pendusta kalau dia menceritakan semua yang dilihatnya, semua yang dialaminya, diceritain semua, pasti ada bohongnya. Nggak mungkin lah, ya. Ya, bahaya juga ya kan, kalau tahu-tahu sesuatu yang nggak pantas akhirnya diucap. Karena kadang mikir tuh, di sini ada warga itu senang ngobrol dari ibadah Isya tuh sampai 11, 12 malam ngobrol aja gitu kan. Dalam hati ini ngomongin apa tiap hari gitu kan. Apa nggak bosan ya gitu kan. Ya. Kalau di bukunya Tanbihul Ghafil itu cukup bagus. Ada orang ngobrol pertama tuh yang wajib-wajib diomongin. Ya, wajib itu apa? Kebutuhannya gitu kan. Setelah yang wajib selesai yang apa? Yang mubah-mubah, yang boleh-boleh. Yang mubah udah selesai, maka yang syubhat-syubhat tuh diomongin. Ya bahkan terakhir yang haram juga bisa jadi diomongin. Kenapa? Orang nggak ada lagi yang mau diomongin gitu kan. Apa aja diomongin ya. Sampai bininya juga diomongin gitu. Ya. Ingat tuh sampai sekarang, ingat dulu ada ikhwah di Manggarai, aneh juga tuh orang. Ya. Jadi sekitar jam 10 jam 11 tuh waktu itu kan anak masih masih bikin spanduk waktu kuliah. Kuliah kan kalau malam tuh begadang biasanya, bikin spanduk nyari duitnya kan buat biaya kuliah. Nah, biasanya tuh kalau ada Isya tuh jam 10 jam 11 tuh rehat tuh. Istirahat. Nah, kalau istirahat di rumah itu bablas tidur tuh. Wah, nggak kekejar tuh ngerjain spanduk karena jam 4 pagi harus udah selesai. Nah, biasanya keluar tuh ke rumah. Keluar ke pasar. Nongkrong di pasar rumput tuh di pasar. Ya, kan teman-teman semua situ kan. Ngobrol. Ya. Terus ini mohon maaf nih. Jadi lagi waktu itu sampai sekarang itu yang tadi kata-kata membekas tuh nggak ingatan. Nah, ada lagi pada nongkrong gitu nggak? Ya udah kita nongkrong situ sebentar sambil makan ya atau minum apa waktu itu, bandrek atau apa gitu. Terus ada teman ngobrol berdua. Ya. Lo keluar, iya ini lagi turun main sama istri gitu. Ini turun main sama istri lo. Sampai sekarang ingat lo. Bel istirahat kayaknya. Nah itu makanya kan aneh bilang jangan begitu diceritain. Lagi turun main. Bilang, astagfirullah, udah deh tuh tak tinggalin itu dia ngobrol. Orang dewasa, orang kita belum nikah waktu itu kan. Cuma sampai sekarang teringat kan, ini orang aduh. Ya. Kemudian dia juga tuh, ya, ternyata nggak lama istrinya kan kena tuh kanker ya, kanker hati atau apa, meninggal. Ya. Tinggalnya udah di Bogor. Ya karena teman bilang istrinya meninggal, udah datang kita takziah di sana kan. Takziah ngobrol-ngobrol gitu kan, ikut itu ke kuburan. Ya, kuburan pas pulang ya kita membesarkan hatinya kan, ya sabar segala macam. Tahu nggak kalimat yang keluar dari lisan itu yang sampai sekarang? Kata dia gini, kan laki-laki nggak ada idahnya kan ya, gitu. Dan dia bilang, itu baru di kuburan nih, tanah masih merah. Udah bicara mau nikah lagi. Bilang, aduh ini orang. Dan kan nggak penting-penting banget yang begitu ya. Itulah yang namanya kemampuan kita untuk menahan diri. Maka kata Rasulullah SAW, laisa syadid bisuru'ah. Seorang ksatria itu, lelaki yang jantan itu, laisa syadid bisuru'ah. Orang yang pandai bergulat, bukan. Walakin nasyadid, tapi lelaki yang sejati itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, yaitu orang yang bisa menahan nafsunya ketika dia marah, ketika dia lost control bisa menahan dirinya, itu yang syadid ya. Jadi bisa menahan. Nah, kata-kata menahan ini kan tadi ya dari amarahnya, kemudian juga
Efeknya ke apa? Ke kata-kata, ke sikap, segala macam. Ini ikhwatifillah rahimahullah. Dan kita menginginkan kita menjadi orang-orang yang seperti ini nih. Ya, makanya kita belajar. Anda juga belajar terus nih ya, belajar dari anak-anak kadang-kadang. Ya, terus sama main badminton tuh. Ya, capean. Sampai sekarang tuh terkenang. Oh, Yazid bilang, senyum ngapa, Bi? Oh iya, senyum. Oh iya, lupa senyum. Ya, Insya Allah ya. Oh iya, diingetin. Ya, kadang-kadang sama istri juga gitu ya. Diingetin ya, termasuk kata-kata ya. Lepas lagi ada sesuatu yang ya kadang-kadang kan habis dapat apa suka cerita tuh ya di keluarga. Ayo ya, nggak boleh gitu ah, gak enak. Oh iya, makasih nih. Alhamdulillah. Ini penting ya, menjaga kata-kata ya. Apalagi kalau kita bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Ya, bukan berarti kita nggak kata harus diam pilihan pertama, enggak. Ya, bahkan afdalul jihad, jihad yang paling utama itu adalah qaulul haq inda sultanin jair. Ya, kata-kata yang benar kepada pemimpin yang zalim. Itu adalah afdalul jihad, sebaik-baiknya jihad. Itu juga bagian dari kata-kata sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasinya. Kalau waktunya bicara, ya bicara, ya. Kalau waktunya dia diam, ya. Nah, pemuda Al-Kahfi itu bukan pemuda yang cuma sembunyi, tapi pemuda yang itqamu faqalu. Dia berani berdiri, kemudian dia berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhanku adalah Tuhannya langit dan bumi. Jadi berani mengizharkan, menampakkan keislamannya. Itu juga bagian dari kata-kata yang tepat, gitu ya. Di samping juga kita menjaga kualitas ucapan kita, gaya bicara. Kalau sama orang tua berarti gayanya apa? Qaulan karimah, kata-kata yang penuh dengan hormat. Ya, orang tua ya, masa sama paman, sama orang-orang yang lebih tua tuh enak tuh kalau kita pakai qaulan karimah, kata-kata yang ikram, kata-kata yang memuliakan mereka. Pakai pilih tuh kata-kata yang santun gitu. Ya. Ada qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Ya, ketika apa? Terhadap penguasa. Ya, bukan cuma pilihan awalnya langsung kata-kata yang keras gitu, enggak. Ya, tetap itu yang diinginkan Allah dalam surat Toha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia sudah melampaui batas, faqula lahu qaulan layyina, maka berkatalah kepadanya kata-kata yang layyin, kata-kata yang lembut. Asa ayyatadzakkaru aw yakhsha, semoga dia ingat ya, dan dia takut sama Allah. Ya, tapi kalau udah berkali-kali maka penting bagi kita untuk menunjukkan kesigapan kita, kapasitas kita dengan kata-kata yang tentu saja ya lebih kuat lagi dari itu. Itu ya. Ada qaulan baligh. Qaulan baligh itu kata-kata itu yang nyambung ya. Ya. Jadi kata-katanya itu bisa sampai ya. Harus kita perhatikan tuh. Karena inti komunikasi itu bukan bagusnya kita beretorika, tapi apa yang diterima oleh orang yang kita ngomong gitu ya. Yang sampai ketika kita udah ngomong retorika bagus, ujung-ujungnya, lu ngomong apa ya? Nah, itu udah repot tuh kayak gitu. Berarti kita nggak ngerti ya, sedang ngomong sama siapa. Dulu inget tuh ya, waktu masih di Manggarai itu sebelum nikah, kami tuh punya desa binaan di Luwiliang kan. Desa binaan tahun berapa tuh? 90-91 kali ya. Nah, kita tuh ke sana tuh. Ya, melakukan pembinaan dakwah ke sana, belajar dulu kan ya. Jauh banget. Iya. Nah, itu di Parung Kuda itu di desa binaan dulu. Waktu kuliah bikin pengajian di sana. Dulu emang kayak gitu kita dibina sama dalam liko tuh kayak gitu ya. Jadi makanya nggak ada istilah jauh banget nih ngaji kan. Nah, ya kalau masih di Depok sini sih dekat gitu kan. Ini ke Sukabumi, kemudian ke Luwiliang gitu. Nah, di sana ketika kita dakwah tuh sampai ada teman anak kampus UNJ kan. Ya, baru ikut organisasi, menanamkan tentang POAK, planning, organizing, apalagi
Actuating sama controlling. Wow, pakai bahasa Inggris. Kita bilang planning. Aduh, kumaha planning. Kita bilang, ente di sini juga ngomongnya bahasa Inggris. Dia bahasa Sunda. Ini ngomong planning ada naon eta planning. Nah, ini nggak kaulan Bali kok nih, nggak kata-kata yang nyambung nih ya. Ya kalau orang Sunda ya ngomongnya bahasa Sunda lah. Paling nggak jangan sampai orang juga sampai bertanya, lu ngomong apaan ya gitu kan. Ini ikhwati fillah rahimakumullah. Penting. Apalagi sama tentu saja keluarga-keluarga terdekat kita yang setiap hari kita interaksi ya. Ya. Jadi kalau lagi marah memang harus kita juga batasi, ya harus ingat jangan sampai lupa daratan ya, lautan dan udara gitu kan, sampai ngomong seomong-omongnya, kata sekata-katanya gitu kan, seakan-akan pokoknya setelah itu udah hidup lo gua N gitu. Hati-hati orang besoknya kita tahu-tahu deketin lagi gitu kan. Ya, sementara udah tersakiti kan bahaya. Ibarat kertas tuh udah kita kasih tuh udah dilecek-lecek, kita ratain lagi masih ada goresan-goresannya tuh. Ya, nggak lupa gitu kan. Apalagi kalau ini ternyata kata-kata kita ditiru oleh anak-anak kita. Ini penting ya. Karena anak-anak kita itu belajar apa yang mereka dengar. Jadi dia dengar tuh, oh ya, masuk tuh dalam alam bawah sadarnya suatu saat refleks. Kenapa? Karena terbiasa dengan apa yang didengar. Dan itu cara mengajarkan kan kayak gitu ya, ngajarin Quran juga gitu. Sering aja denger kasih tahu wal fajr. Nanti terbiasa dia nyebut sendiri wal fajr. Baik, hadanallahu haikum ajma'in. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Baik, hari ini evaluasi. Ya, materi kemarin kita tentang tetangga nih. Ya, pertanyaan tertutup, yes, ada atau tidak. Pertanyaan itu adalah, ya, dalam sepekan ini ada nggak sih yang kita berbuat baik buat tetangga? Nah, Bang Roy, jangan disebutin materinya, jangan disebutin bentuknya, ada atau tidak aja. Ya, ada nggak sesuatu yang sudah dilakukan itu berkaitan dengan falyukrim jarohu, kita memuliakan tetangga kita. Ada nggak Bang Roy? Gak kedengeran suaranya itu. Ya. Kita pengen dengar juga suaranya, kangen. Udah orang yang nggak pernah ketemu gitu kan, suaranya nggak kedengeran. Ada Bang Roy? Ada ya? Alhamdulillah, barakallah. Aboy? Alhamdulillah ada Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Ini mau make sure aja. Tangga baru. Erik? Oh, tangga baru. Harus baik-baik. Ini juga baru, ini baru 4 tahun. Erik, ada? Ada, Tat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Pak Iwan? Ada, Tat. Ada? Alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak kenapa, kan kita cari motivasi. Karena materi kemarin langsung bisa kita langsung, oh iya, ini kan harus berefek ya. Pak Agus? Mana kameranya Pak Agus? Masya Allah, dipiara kucing. Pak Erik. Gimana Pak Agus? Ada kebaikan yang sudah dilakukan kan ini buat tetangganya? Ada. Alhamdulillah. Habib Kasep, Masya Allah. Mana wajahnya? Itu masih di kandang apa? Kasep pisan, Kasep. Pakai Enso, belakangnya Kasep so. Itu mah. Si sabun Asep so. Alhamdulillah. Mana nih? Ente nggak ada kelihatan wajahnya? Nggak kelihatan, Seth. Iya. Iya, soalnya dari tadi plap-plop mulu nih ininya. Oh gitu. Sinyalnya tadi kirain lagi nggak pakai jilbab takut kelihatan. Gimana? Ada apa yang sudah ada nggak dilakukan buat tetangganya?
Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ada dulu Ada, aja. Ustaz. Ya, Bagi-bagi lele lah, bagi-bagi lele. Bagi lele. alhamdulillah tetangganya dulu pada istilahnya ya bisa dibilang cuek-cuek Ustaz dulu waktu awal gabung situ. Cuman alhamdulillah karena Ikan cuek. Itu cuek, iya, ikan cuek. Oh, beda. Itu cuek. Cuek. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ini Ustaz, ya sudah Ya. seperti keluarga. Oke, baik, alhamdulillah. Pak Lutfi, Alhamdulillah ada Ustaz. Barakallah. Omar. Nanti tangganya sebelah mana? Perasaan semua tak, Omar? Adalah, insya Allah. Senyum. Putus-putus Masya suaranya. Allah. Keren. Minimal senyum. Benar. Iya. Oke. Angkat topi. Dan bertanya, ini ada kebaikan gitu kan. Taklim sama tetangga. Senyumin. Mau bilang ngisi ya. Baik ya. Jadi ikhwatifillah, salah satunya itu kan resep Nabi ya, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah, maka akan timbul rasa kasih sayang. Hadiah itu harus materi ya. Kita berikan senyum, ya kan? Kita say hello, itu juga bagian dari hadiah. Ya, yang paling minim lah buat mereka. Kadang-kadang kalau pagi-pagi di rumah bisa jadi lagi ada masalah gitu kan. Pas keluar kita ngelihat kita nggak senyum, nambah masalah lagi gitu kan. Pas ngelihat kita senyum, Masya Allah. Entry point tuh. Kenapa? Karena one day kita akan bisa jadi akan merasa begitu penting ya kehadiran tetangga buat diri kita ya. Di saat-saat bisa jadi kita memang lagi membutuhkan. Tapi sekali lagi kita lakukan kebaikan bukan karena kita pengen investasi biar suatu saat ketika kita butuh kita dibantu, bukan cuma itu. Ya, walaupun mereka itu berbuat asarafnya itu berbuat buruk kepada kita, tetap aja kita balas dengan kebaikan, insya Allah. Ya, mudah-mudahan akan menggugurkan hati mereka. Tentu saja ini butuh konsisten ya. Karena kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan balas. Ya, di antaranya tadi melalui tangan-tangan dari para tetangga-tetangga kita. Tapi ketika kita melakukannya, jangan mengharapkan balasan dari mereka. Beda ya. Ya, jadi tetap melakukannya ikhlas karena Allah, walaupun suatu saat bisa jadi Allah akan menggerakkan hati mereka untuk membantu kita ketika memang kita membutuhkan. Karena menjadi sebuah hal yang aksiomatik ya. Ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka sungguhnya dia tidak bersyukur. Baik, ini insya Allah nanti materi yang ini adalah bagaimana kita tadi menahan lisan kita. Kalau tidak lisan berarti tulisan-tulisan kita juga. Wabil khusus, marilah kita penuhi ya lisan kita dengan kalimat-kalimat positif, wabil khusus untuk istri kita yang selalu membersamai kita, yang tahu plus dan minusnya kita, tahu kita 24 jam ya selalu berinteraksi. Juga untuk anak-anak kita karena mereka itu sangat mendambakan figur. Ya, kemarin ada ikut kajian dengan yang itu Reza Abdul Jabbar ya, pengusaha peternak Indonesia yang ada di New Zealand ya. Pernah dengar ya? Itu teman SMA itu, teman sekelas dulu. Ya, waktu SMA-nya SMA 3. Ya, mungkin pas kemarin ikut kaget juga dia kan. Oh, sohib ini Furqan ya. Udahlah, karena orang sukses biarlah ya, bukan berarti kita ini. Cuma jadi ajang komunikasi. Bagus juga, udah. Jadi ikut kajian bisnis peternakan, tapi komentar dari pesertanya ke 300 orang nih, ini kajian tauhid dan bisnis kata dia. Karena kita nanya, gimana sih kunci suksesnya? Ya belajar agama kata dia. Gitu kan? Bilang, kok maksudnya gitu? Iya, kan kita belajar agama tentang apa? Tentang banyak hal.
termasuk tentang transaksi jual beli, kita praktekin semuanya lah, masya Allah. Nah, kalimat beliau itu ada yang terngiang kemarin itu adalah saat ini ya, banyak anak-anak yang kehilangan figur ayah, ya, kehilangan figur ayah di rumahnya, sehingga mereka mencari figur-figur yang lain. Dan ini cukup dalam nih kata-katanya nih. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan ya figur ayah di rumah-rumah kita nih semuanya. Walaupun bisa jadi anak kita nggak punya ayah, punyanya papa, ya punyanya abi, gitu kan, punyanya bapak, gitu katanya. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi PR lah buat kita semua. Berkah buat kita, jazakumullah khairan. Kita minta Pak Lutfi untuk menutup dengan doa Robitoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala nusrati syari'atik wa tawahadat ala nusrati syari'atik wa wasikil lahumma rabitataha wa adimutaha wa hadiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخفو وصدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وإيهاب معرفتك وأمرها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kembalikan kepada MC Bang Roy, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua agenda nikmat kita pada hari ini sudah kita selesaikan dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Pak Iwan Zoom-nya yang lain. Masya Allah. Foto dulu tuh katanya tuh. Oh iya. Kamera on, kameranya on dong. Ustaz Lutfi. Oke. Ustaz Lutfi. Yang foto Pak Iwan nih. Habib Kasep. Satu halaman kok. Habib Kasep. Nggak bisa. Ya. Ayo. Ganteng Wahid. Nah. Nggak apa-apa, ntar aneh kalau sudah ada muncul mukanya, mungkin kalau udah ada fotonya ada kali mukanya. Ya udah, nanti aneh crop ya. Assalamualaikum. Siap. Allah. Ya, jazakallah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Live meeting ya. Istirahat.